Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gini Syafina Syarani, NRP 052111 940142 dari Departemen Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menunjukkan mengenai modul 9 Guided Lab, Creating a Highly Available Environment. Lab ini akan menunjukkan cara untuk membuat aplikasi yang highly available. Maksud dari highly available adalah aplikasi yang tetap beroperasi bahkan ketika beberapa komponennya gagal. Untuk mencapai ketersediaan yang tinggi di AWS, disarankan untuk menjalankan layanan di beberapa availability zone. Banyak layanan AWS yang secara inherent highly available, misalnya itu seperti load balancer. Banyak layanan AWS juga dapat dikonfigurasi untuk ketersediaan yang tinggi, seperti menerapkan Amazon EC2 instances di beberapa availability zones. Nah, di lab ini kita akan memulai dengan aplikasi yang berjalan pada salah satu EC2 instances. Kita kemudian akan membuat aplikasi yang highly available. Terdapat beberapa hal yang akan dilakukan di sini, yaitu pertama memeriksa VPC, lalu kita akan membuat sebuah application load balancer. Setelah itu kita membuat auto scaling group, lalu kita mengupdate security groupnya, lalu kita menguji aplikasi dan menguji high availability. Terdapat pula dua optional task, yaitu pertama membuat database yang highly available, lalu kita mengkonfigurasi NAT gateway yang juga highly available. Baik, langsung saja di sini saya sudah menjalankan lab. Oke, setelah labnya ready, pertama-tama kita membuka AWS Management Console dengan mengklik button AWS ini. Nah, pertama-tama kita akan melihat VPC. Lab ini sudah ada yang dideploy melalui AWS CloudFormation, di mana ada VPC, ada public dan private subnet di dua availability zones, lalu ada sebuah internet gateway yang terasosiasi dengan public subnet, lalu ada NAT gateway di salah satu public subnet, lalu ada instance Amazon RDS di salah satu private subnet. Oke, di sini kita akan menginspect VPC kita terlebih dahulu. Pada AWS Management Console, kita ke Service, lalu klik pada VPC. Pada navigasi bagian kiri, klik di sini, lalu kita memilih Lab VPC. Selanjutnya kita ke Your VPCs. Nah, di sini kita bisa mengakses informasi tentang Lab VPC yang dibuat untuk kita. Lalu ada subnet juga. Di sini kita bisa mengakses informasi tentang public subnet 1. Untuk detailnya kita bisa memilih public subnet 1. Nah, di sini akan ada detail-detailnya. Nah, di public subnet 1 ini ada route table. Tab ini akan menyajikan detail tentang routing untuk subnet ini. Selanjutnya ada tab network ACL. Nah, ini menyajikan informasi tentang network access control list yang terasosiasi dengan subnet ini. Nah, selanjutnya pada navigasi bagian kiri kita mengunjungi internet gateways. Nah, di sini ada sebuah internet gateway yang terasosiasi dengan lab VPC. Selanjutnya ada security groups. Security groups inventory DB ini mengontrol traffic yang masuk ke database. Di sini ada inbound rules. Rules ini akan permit inbound MySQL atau Aurora traffic dari manapun di VPC. Nah, selanjutnya ada outbound rules. Nah, secara default, security groups akan mengizinkan semua traffic outbound. Ini juga bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan nantinya. Selanjutnya, kita memasuki task kedua, membuat application load balancer. Kita mengunjungi EC2, lalu pada navigasi bagian kiri, kita memilih load balancer. Selanjutnya, kita mengklik create load balancer. Nah, ini ada beberapa, tetapi di sini kita akan membuat yang application load balancer. Kita klik pada create. Untuk namanya itu kita sesuai guideline-nya inventory strip LB. Nah, selanjutnya untuk availability zones-nya VPC kita memilih yang lab VPC. Lalu untuk availability zone, select kedua-duanya, di mana dari setiap availability zones yang ada, kita memilih public subnet. Untuk US East 1A, kita memilih public subnet 1, US East 1B, kita memilih public subnet 2.
Selanjutnya di next saja, configure security settings. Di sini kita tidak menyeting apa-apa. Selanjutnya configure security groups. Nah, kita memilih yang create a new security group. Di sini kita memberi nama sesuai guideline-nya inventory LB. Kita masukkan pula description-nya enable web access to load balancer. Di sini kita memilih type HTTP, source-nya anywhere. Lalu kita menambahkan HTTPS, source-nya juga anywhere. Pengaturan ini akan menerima semua request HTTP dan HTTPS. Selanjutnya kita next saja. Kita set di sini namanya inventory app. Pada bagian bawah, Advanced Health Check Settings, application load balancer ini akan secara otomatis menjalankan health check di semua instance untuk memastikan bahwa instances-nya merespon request yang ada. Kita akan melakukan sedikit konfigurasi dari default settings-nya. Di sini untuk healthy threshold kita masukkan 2, untuk intervalnya kita masukkan 10 second. Kita next saja ke register target. Nah, target di sini adalah individual instances yang merespon request dari load balancer. Di sini kita tidak punya instances aplikasi web apapun, jadi kita akan skip untuk step ini. Kita langsung saja create. Setelah seperti ini tampilannya, kita telah sukses untuk membuat load balancer. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah auto scaling group. Pertama kita membuat AMI untuk auto scaling. Di sini kita ke instances. Ini masih di layanan EC2. Pertama-tama kita akan mengkonfirmasi bahwa instance ini running. Seperti yang bisa dilihat di sini, instance state-nya sudah running. Selanjutnya kita select saja langsung. Lalu ada action bagian atas. Kita memilih image and templates. Lalu create image. Di sini kita akan mengkonfigurasi namanya adalah web server AMI. Image description-nya lab AMI for web server. Selanjutnya kita akan langsung saja create image. Nah, di sini sudah ditunjukkan AMI ID untuk AMI baru kita. Kita nanti akan menggunakan AMI ini ketika kita melaunch auto scaling group. Selanjutnya di sini kita akan membuat launch configuration dan sebuah auto scaling group. Masih di EC2, di sini kita memilih launch configurations, lalu klik pada create launch configuration. Di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi, misalnya di sini namanya ditunjukkan inventory LC. Lalu AMI-nya kita memilih web server AMI. Untuk instance type-nya kita memilih yang T3 micro di sini. Choose. Nah, dikatakan di sini kalau kita launch lab-nya pada US East 1 region, maka kita akan gunakan instance type T2 micro. Oke, di sini karena region kita adalah US East 1, kita akan menggunakan T2 micro. Kembali choose instance type T2 micro. Kita pilih yang itu. Selanjutnya untuk additional configuration, di sini ada IAM instance profile. Di sini kita memilih yang inventory app role. Lalu untuk monitoringnya kita select yang ini. Enable EC2 instance detailed monitoring within CloudWatch. Pengaturan ini akan allow auto scaling untuk bereaksi secara cepat untuk mengganti utilization. Selanjutnya di sini ada advanced details lagi. Di user data kita paste script ini. Seperti ini. Nah, lalu di security group, di bagian security group kita select an existing security group. Ini kita memilih yang inventory app. Selanjutnya di key pair kita memilih yang proceed without key pair. Lalu kita langsung saja create launch configuration. Ini kita sudah membuat launch configuration inventory LC. Di sini kita select inventory LC, ke action, lalu kita pilih yang create auto scaling group. Oke, selanjutnya untuk auto scaling group name-nya kita masukkan inventory ASG. ASG itu auto scaling group. Jadi kita langsung next saja.
Pada network, kita pilih yang lab VPC. Untuk subnetnya, kita milih private subnet 1 dan private subnet 2. Next, untuk load balancing, kita milih yang attached to an existing load balancer. Sini kita sudah di-defaultkan untuk milih dari load balancer target group kita. Sini kita masukkan inventory app. Di health check, kita memilih yang ELB, elastic load balancing. Lalu untuk health check grace periodnya, kita mengisikannya dengan 90 seconds. Di additional settings, kita cek yang ini. Lalu next, di group size-nya kita mengisi desired capacity-nya dengan 2, minimum capacity-nya dengan 2, lalu maksimum capacity-nya juga dengan 2. Di bawah scaling policies, kita memilih none. Selanjutnya langsung saja next. Di sini juga next, kita tidak perlu mengkonfigurasinya. Lalu pada teks ini kita memasukkan nama name, lalu inventory app. Nah, di sini kita memilih yang tag new instances karena di sini sudah terpilih, lalu kita next saja. Nah, ini pada page review-nya kita milih create auto scaling group. Nah, di sini inventory ASG sudah muncul. Nah, di sini aplikasi kita soon akan berjalan di 2 availability zone. Amazon EC2 Auto Scaling akan memaintain konfigurasinya bahkan saat sebuah instance atau availability zones itu sedang tidak bekerja atau fail. Pada guideline ini, awalnya itu instances untuk inventory ASG itu 0, tetapi beberapa menit kemudian akan seperti ini karena desired quantity buat instancesnya itu 2, maka di sini sudah terbentuk 2 instances. Selanjutnya kita akan mengupdate security groups. Sini untuk load balancer security groupnya sudah dikonfigurasi ketika kita membuat load balancer. Lalu kita langsung saja ke application security group. Sini kita kembali ke security group. Kita memilih yang inventory app. Pada bagian bawah kita memilih yang inbound rules. Kita masuk ke inbound rules tab. Sini kita edit inbound rules. Kita akan masukkan rule. Type-nya itu HTTP. Source-nya itu kita masukkan SG. Kita memilih yang inventory LB. Untuk description-nya di sini traffic from load balancer. Save rules. Nah, di sini kita telah memodifikasi application security group. Selanjutnya ke database security group. Kita memilih inventory DB. Pada bagian bawah inbound rules, kita edit inbound rules. Ini kita sudah punya permission di port 3306 yang digunakan oleh MySQL/Aurora ini dari IP address apapun di VPC. Ini adalah rule yang baik, tapi security-nya bisa di-restricted lebih jauh. Jadi kita memodifikasinya di sini menghapus yang lama, lalu kita masukkan inventory app. Description-nya traffic from application server, kita save rule. Ini kita telah memodifikasi security group untuk database security group. Selanjutnya kita testing application-nya. Ini kita target groups, select yang inventory app target group. Di sini kita masuk ke tab target. Di sini health statusnya sudah healthy. Kita akan mengetes application dengan menghubungkannya ke load balancer, di mana selanjutnya akan ngirim request kita ke salah satu EC2 instances. Kita pertama-tama harus menerima DNS name-nya dari load balancer. Jadi kita ke load balancer. Di sini pada bagian bawah ada DNS yang ini. Kita copy DNS name-nya, lalu di tab baru tempel yang kita copy. Nah, di sini load balancer forward request ke salah satu EC2 instances. Di sini ada instance ID dan availability zone-nya. Kita reload. Di sini instance ID-nya dan availability zones-nya terkadang akan berubah di antara kedua instances. Nah, untuk web application-nya, flow informasinya seperti ini. Jadi kita mengirim request ke load balancer, lalu nanti load balancer-nya akan memilih salah satu EC2 instances yang ada di private subnet, lalu dia akan memforward request
Nah, EC2 instance-nya lalu akan balik ke web page untuk load balancer, dimana itu akan membalikannya lagi ke web browser kita. Selanjutnya, masuki task yang ke-6, testing high availability. Nah, di sini application kita sudah dikonfigurasi untuk menjadi highly available. Kita bisa membuktikannya dengan men-terminate salah satu EC2 instances kita. Ke instances pada layanan EC2, kita milih inventory app. Ada action, di sini kita akan men-terminate-nya. Kita masuk ke manage instance state. Sini kita akan memilih terminate. Change state. Terminate saja. Sini sudah successfully terminated. Kita kembali ke web application kita, refresh. Di sini kita dapat melihat bahwa availability zones-nya dan instance ID-nya ini akan tetap sama. Jadi pada saat salah satu instance kita itu fail, application-nya akan tetap available. Setelah beberapa menit, nantinya Amazon EC2 Auto Scaling akan notice bahwa terdapat masalah pada instance kita. Dengan ini, nantinya EC2 Auto Scaling ini akan secara otomatis membuat atau melaunch sebuah instance pengganti. Kita kembali ke Amazon EC2 console, refresh. Nah, di sini terdapat EC2 instances baru. Terdapat inventory app lagi, kan ini yang terminated yang pertama. Lalu di sini instance state-nya muncul yang baru. Statusnya masih pending. Health check buat instance baru ini akan menunjukkan bahwa dia itu healthy. Load balancer akan terus-menerus mengirimkan traffic di antara dua availability zones. Kita dapat melihat ini kita dengan mereload application tab-nya. Task tadi itu mendemonstrasikan bahwa aplikasi kita itu sekarang sudah highly available. Di sini masuk ke optional task 1, kita membuat database-nya highly available. Masuk ke RDS. Pada navigasi bagian kiri kita memilih databases. Pilih inventory DB. Kita klik modify di sini. Lalu untuk multi-AZ deployment-nya yang akan muncul nantinya di sini, kita akan memilih yes buat pengaturannya. Di sini create a standby instance. Selanjutnya untuk DB instance-nya, untuk DB instance class-nya ini kita memilih yang T3 small. Untuk allocated storage-nya kita masukkan 10, lalu langsung saja continue. Performa dari database akan berimplikasi dengan adanya perubahan ini. Nantinya perubahan ini bisa di-schedule atau dijadwalkan pada saat defined maintenance window, atau dia juga bisa dijalankan secara langsung. Di sini di scheduling modification kita milih yang apply during the next scheduled maintenance window. Modify DB instance, klik yang itu. Nah, di sini database-nya statusnya modifying karena itu mengapply perubahan yang tadi kita konfigurasikan. Selanjutnya masuk ke optional task 2, kita mengkonfigurasi NAT gateway-nya highly available. Kembali ke VPC, kita memilih NAT gateways pada navigasi bagian kiri. Sini kita memilih create NAT gateway untuk availability zones lain. Namanya optional. Untuk subnet-nya itu kita memilih public subnet 2. Public subnet 2. Lalu untuk elastic IP allocation ID-nya kita klik saja pada allocate elastic IP. Nah, lalu langsung saja create NAT gateway. Di sini kita sudah membuat NAT gateway baru. Selanjutnya kita masuk ke route table. Nah, di sini kita akan membuat route table untuk private subnet 2. Nah, di sini route table, kita membuat route table baru. Untuk VPC-nya, kita memilih lab VPC. Name tag-nya di sini adalah private route table 2. Oke, seperti ini. Di sini kita memilih create route table. Untuk private route table 2, kita select. Di bawah sini akan ada tab routes. Nah, di sini kita akan menambahkan route untuk mengirim internet bound traffic melalui NAT gateway baru kita tadi. Sini kita memilih edit routes, lalu kita add route. Sini destination-nya adalah yang ini. Untuk targetnya NAT gateway, kita memilih NAT gateway di sini. Lalu untuk NAT gateway yang tadi kita lihat dulu. Nah, NAT gateway yang kedua ini 06F. Ya, kita milih yang ini.
selanjutnya kita langsung saja save changes. Nah, selanjutnya di sini kita memilih subnet associations di bawah sini. Di sini edit subnet associations. Jadi kita memilih yang private subnet 2. Klik pada save association. Pengaturan konfigurasi tadi itu akan memperbolehkan internet bound traffic dari private subnet 2 ke NAT gateway yang berada di availability zones yang sama. Nah, NAT gateway kita itu sudah highly available sekarang. Jika terjadi failure di salah satu availability zones, maka failure itu tidak akan punya efek ke availability zones yang lain. Selanjutnya kita submit. Sini kita submit. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.